Situasi di kampung kita ini, khususnya di desa Ehora Ilfau, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Dengan situasi orang tua yang pergi pagi dan kembali dari pekerjaan sampai malam. Kemudian orang tua juga karena sibuk di ladangnya masing-masing, sehingga anak-anak kurang diperhatikan. Sebelum dibuka PAUD di desa Ehora Ilfau ini, khususnya anak-anak yang di bawah 5 tahun, hanya bermain sama teman, bermain gadget. Tetapi tujuannya bukan untuk menambah ilmu. Kadang-kadang orang tua memberikan sebuah handphone kepada anak-anak kecil supaya tidak jadi ribut, supaya tidak diganggu oleh anak, supaya anak itu tetap tenang, tidak ribut, tidak memberontak. Jadi sebagai sebuah mainan tanpa melakukan pengawasan apa-apa saja yang dibuka dalam handphone itu. Jadi dengan situasi perkembangan anak dengan teknologi yang sangat terobsesi sekali dengan mereka, ya inilah akan yang menjadi dasar kita bagaimana itu harus kita tepis. Sebelum saya jadi tukang beca, kehidupan saya terlalu jauh daripada Tuhan. Hingga pada suatu saat saya mengalami sebuah kecelakaan dan saya menganggap bahwa itu adalah sebuah teguran yang akan merubah hidup saya secara total, sehingga pada saat itu saya memposisikan waktu saya untuk lebih banyak melayani Tuhan. Sampai-sampai gereja bermitra dengan Super 5, hati saya selalu menggebu-gebu lagi. Karena memang pada saat saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, saya fokusnya untuk membekali anak-anak. Tidak bagus kalau kita tidak sabar. Karena kalau sabar, kita akan memiliki yang namanya kasih. Kerinduan Fiskan untuk memberikan diri melayani Tuhan terjawab ketika dirinya dipercayakan untuk menjadi guru PAUD. Dengan latar belakang sebagai tukang becak yang minim akan pengalaman mengajar, Fiskan harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam menjawab panggilannya itu. Jadi kesan hari pertama kami membuka PAUD, menerima murid baru, kesulitan yang kami hadapi itu saya terutamakan anak-anak. Karena memang hari pertama belum kita menjalin komunikasi dengan baik, belum berbaur, belum adaptasi, belum menyesuaikan dengan interaksi satu sama lain. Jadi kadang-kadang mengajari mereka itu agak susah karena memang pola asuh atau pola pikir atau mindset yang dimiliki oleh seorang anak itu tentu berbeda-beda pribadi lepas pribadi. Tantangan-tantangan itu kadang-kadang membuat kami pesimis apa yang harus kita lakukan ini. Sehingga membuat kami makin lama makin turun. Tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu selalu menyertai kita. Ditambah lagi dukungan dari pimpinan gereja, terutama Ibu Pendeta, Ketua BPMJ. Sehingga selalu memberikan dukungan, support lah, semangat. Yo nggak apa-apa, selagi untuk Tuhan ini. Memang saat-saat ini kita banyak proses, semua banyak tahapan-tahapannya, nggak semudah membalikkan tangan. Yang penting kita semangat. Di tengah tantangan yang begitu berat, Super 5 terus membekali Fiskan dan guru-guru dengan cara-cara unik yang dapat membantu mereka menggait perhatian anak-anak untuk belajar. Di samping kita dibekali jadi seorang guru PAUD, Super 5 juga memberikan training-training yang luar biasa, yang sangat memberikan kita kemudahan sekali, sehingga proses-proses yang diadakan di Super 5 itu sungguh akan membantu kita untuk menjadi seorang guru PAUD yang sejati. Jadi pertama kalau kita mengajarkan di Super 5 itu, pertama menyapa. Selamat pagi anak-anak! Kemudian berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Setelah itu kita mengadakan sebuah renungan singkat yang telah disediakan oleh Super 5 juga. Baru masuk kepada materi. Bahkan di dalam materinya itu tetap kita diperhadapkan bagaimana cara kita untuk selalu bersyukur. Misalnya materinya tubuh kan, kegunaan mata, kegunaan hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Kita diperhadapkan ke situ. Bahwa kita harus tahu yang menciptakan ini siapa. Artinya materi Super 5 ini menerapkan kita untuk selalu mengingat itu bahwa wajib kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan semangat dan kegigihan untuk terus melatih diri, bersama Super 5, Fiskan semakin hari semakin menjadi guru yang baik untuk anak-anak dan perubahan demi perubahan pun mulai terjadi pada anak didiknya.
Perubahan positif yang dialami oleh murid-murid kita di Super 5 ini, yang sebelumnya belum bisa berdoa jadi bisa berdoa, yang sebelumnya masih malu-malu, masih minder, masih belum bisa berbaur dengan teman-teman, mereka sekarang sudah bisa berbaur dengan teman, sudah bisa berkomunikasi. Ada seorang anak atau beberapa anak kita dari SPS ini sudah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Artinya apa yang dia terima dari sekolah, dia terapkan di rumah. Misalnya sebelum tidur dia mengingatkan orang, jangan lupa kita berdoa, pada saat makan berdoa. Dan kemudian juga interaksi positif anak dengan teknologi sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Super 5, bahwa kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan atau murid-murid yang belajar di SPS ini, kita diajarkan untuk membagi waktu dengan pengawasan orang tua apa saja yang dilakukan anak itu dengan gadget. Super 5 membawakan dampak yang positif secara pribadi, artinya akan terus melanjutkan amanat agung yang telah Tuhan karuniakan kepada kita untuk mengajari murid-murid kita di SPS supaya mereka ini kelak akan menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus, di mana bahwa saya diberkati dan menjadi berkat bagi generasi masa depan.